Salam Bu. Ya, langsung saja kita mulai ya. Ketua kelas disiapkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, langsung Ibu absen ya. Baik Bu. Nur Asikin, Hadir Bu. Jaya, Hadir Bu. Siti, Hadir Bu. Mela, Hadir Bu. Siska. Ini gimana Hadir, Bu. nih kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Berarti udah siap nih untuk memulai pelajaran kan? Siap Bu. Baik. Ada yang tahu kita hari ini pelajaran apa? Mempelajari apa? Tentang sejarah ya Bu. Iya, apa materinya? Belum Sejarah ada buka buku. Sejarah Hindu-Buddha. Iya, benar. Kita hari ini mempelajari kerajaan maritim Hindu dan Buddha ya. Tujuan kita mempelajari kerajaan maritim Hindu dan Buddha yaitu, tolong dicatat ya. Baik Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah Bu. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa dapat berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam pembelajaran. Yang keduanya, menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Kemudian yang ketiganya, membuat laporan hasil analisis dalam bentuk tulisan atau media lain mengenai kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa kini, pada Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Baik, sampai sini sudah mengerti anak-anak? Sudah Bu. Jadi kita nanti akan membuat kelompok. Kemudian kalian dengarkan dengan teliti. Nanti kita akan Ibu akan memberikan kuis ya. Baik Bu. Mengerti? Ngerti. Jadi kita hari ini akan mempelajari mengenai kerajaan maritim Hindu dan Buddha. Di sini ada yang udah punya buku? Sudah Bu. Ya, Asi udah punya. Yang lain udah punya belum? Belum ya? Ibu pakai buku ini ya, yang penerbitnya Erlangga, bisa dicari ya. Baiklah, ada yang tahu Hindu dan Buddha itu masuk ke Indonesia melalui jalur apa? Jalur perdagangan Bu. Ya benar, Rashid. Hindu dan Buddha itu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, yaitu dia melalui laut. Apa yang dicarinya sehingga mereka terpacu untuk Indonesia? Salah satunya rempah-rempah Bu. Ya, sih. Benar sekali. Salah satu alasan mereka ke sini yaitu rempah-rempah di Indonesia yang sangat bagus. Kemudian lada, emas, perak, dan lain-lain. Karena Indonesia ini memiliki kekayaan yang sangat banyak. Itulah yang melatar belakangi mereka untuk terpacu ke Indonesia. Kemudian, siapakah yang lebih terdahulu masuk Indonesia? Apakah Hindu ataukah Buddha? Ada yang bisa menjawab? Jadi, yang masuk ke Indonesia terlebih dahulu yaitu Hindu, yaitu negara India. Dia masuk ke Indonesia terlebih dahulu dan menyebarkan agamanya. Kemudian disusul oleh Buddha, yaitu oleh negara Tiongkok. Sampai sini paham anak-anak? Paham Bu. Jadi masuknya Hindu ke Indonesia itu ada beberapa teori yang melatar belakangi. Yang pertama, Brahmana. Ada yang tahu Brahmana itu? Belum tahu Bu. Jadi Brahmana itu berpendapat bahwa Hindu itu masuk ke Indonesia disebarkan oleh para pendeta yang masuk ke Indonesia dan kemudian menyebarkannya ke masyarakat pribumi. Kemudian teori kesatria, ada yang tahu? Belum tahu juga Bu.
Jadi kesatria ini disebarkan oleh para prajurit yang melakukan ekspansi wilayah. Dari kesatria ini ada yang berpendapat lain juga bahwa mereka itu ada raja-raja yang mengalami kekalahan di negaranya, kemudian mereka ke Indonesia membuat kerajaan baru. Dari situlah agama Hindu itu tersebar. Kemudian teori Waisak. Teori Waisak ini disebarkan oleh para pedagang. Bagaimana para pedagang ini menyebarkannya? Yaitu melalui perkawinan. Jadi mereka itu menikah dengan masyarakat pribumi. Kemudian tentu keturunan-keturunannya itu mengikuti ajaran yang telah dianut oleh orang tuanya. Kemudian teori Sudra. Teori Sudra ini disebarkan oleh para Buddha yang mengalami penindasan atau mereka merasa tidak dihargai dan mereka ingin merubah nasib mereka. Kemudian teori nasional. Teori nasional ini berpendapat bahwa Indonesia sendirilah yang sangat berperan aktif dalam penyebaran agama di Indonesia. Kemudian disebarkannya ke negara-negara lain. Kemudian teori arus balik, ada yang tahu? Tidak. Belum, Bu. Teori arus balik ini berpendapat bahwa Indonesia sendirilah yang mencari ke negara luar, kemudian dibawanya lagi ke negara kita. Jadi begitulah cara masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Sampai sini sudah mengerti semuanya? Ada yang pertanyaan? Sudah mengerti, Bu. Tidak ada pertanyaan? Any question? Tidak, Bu, paham. Oke, udah paham. Berarti Ibu langsung membagikan kelompok saja ya. Dicatat ya. Untuk kelompok satunya yaitu Dea, Farel, dan Siska. Materinya yaitu kerajaan Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sudah dicatat kelompok satu? Sudah, Bu. Kemudian kelompok duanya yaitu pengaruh Hindu dan Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Sudah? Sudah, Bu. Ayo, silahkan duduk per kelompok ya. Baik, Bu. Bu, saya bertanya, Kenapa nggak sedikit? Ada yang kurang jelas? untuk yang keluar sama dua ini gimana? Ya ini kamu cari kerajaan apanya, atau kerajaan-kerajaannya, kemudian cari sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaannya. Terima kasih, Bu. Baik, mengingat waktu sudah habis, dipersilakan untuk kelompok satu maju ya. Perwakilan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian memerhatikan semuanya ya, soalnya nanti di akhir pelajaran kita akan kuis. Kalau yang tidak bisa jawab, nilainya rendah. Baik, Bu. Menjelaskan tentang keadaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dan sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang pertama itu kerajaan Mataram kuno. Kegiatan ekonominya ini bertani, berternak, berdagang, dan menjadi pengrajin. Kegiatan perdagangan dilakukan dengan berdiri mengikuti hari pasaran Jawa. Barang-barang yang diperdagangkan adalah perbaru rempah, gandum, dan emas. Kehidupan sosial masyarakat Mataram kuno sudah cukup kuat dengan diberlakukannya perdagangan dengan kerajaan lain dan bahkan dengan luar negeri. Kerajaan Mataram kuno secara mayoritas menganut agama Hindu, agama Buddha, Mahayana, dan pada masa kerajaan ini berkembang pula cerita Ramayana dan Mahabharata yang ditulis dalam huruf Jawa kuno atau Kawi. Kerajaan selanjutnya di kerajaan Medang Kubus sifat sangat majemuk, sudah mengenal stratifikasi sosial dalam masyarakat. Budaya dan agama pada kerajaan ini, agama yang berkembang adalah agama Buddha, dan kerajaan ini menjadi pusat pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara. Sekian presentasi dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang bertanya? Tidak. Tidak, baik, silakan untuk dia. Ya, sudah tidak ada, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus kelompok satu. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya menjelaskan tentang pengaruh Hindu dan Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Jadi pengaruh Hindu dan Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia masa kini dalam bidang kebudayaan berbarengan dengan datangnya pengaruh dalam bidang agama itu sendiri. Pengaruh itu dapat berupa fisik dan non fisik. Hasil kebudayaan pada masa Hindu Buddha di Indonesia yang berwujud fisik, diantaranya ada arca atau patung
patung, candi atau kuil, makara, istana, kitab, stupa, tugu, yupa, prasasti, lempengan, tembaga, senjata perang, dan lain-lain. Sedangkan peninggalan kebudayaan yang bersifat non-fisik, diantaranya yaitu ada bahasa, upacara keagamaan, seni tari, dan juga karya sastra. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan tentang hal ini? Baik, ada pertanyaan? Sudah Tidak paham ada. semua ya? Sudah, Bu. Baik, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya, bagus. Kelompok 2. Baiklah, kita akan melanjutkan untuk season kuis ya. Silakan sediakan kertas lembar, kemudian langsung dijawab. Baik, Bu. Nomor 1. Jelaskan asal-usul masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Nusantara. Coba langsung dijawab ya. Nomor 2. Jelaskan peranan Selat Melaka terhadap perdagangan di Nusantara bagi kerajaan maritim pada masa Hindu dan Buddha. Baik, lanjut nomor 3. Jelaskan sistem ekonomi, sosial, budaya, dan agama kerajaan Kutai. Sudah. Nomor 4 ya. Jelaskan sistem ekonomi, sosial, budaya, agama Sriwijaya. Nomor terakhir, jelaskan pengaruh Hindu dan Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Ayo, kalau sudah siap langsung diantarkan. Silahkan antar ya, sudah habis waktunya. Tolong Nur Asikin kumpulkan punya teman-temannya. Baik. Langsung ikut konten ya. Nur Asikin dapat 90. Dea dapat 80. Siska dapat 70. Farel dapat 70. Mira dapat 90. Baik, kedepannya harus yang lebih meningkat ya. Baik, Bu. Yang bisa kedepannya lebih ditingkatkan lagi ya. Lebih diperhatikan saat temannya tampil. Baik, Bu. Untuk kelompok yang mendapat nilai tertinggi yaitu A+, yaitu kelompok 1. Oke. Oke. Kelompok lain lebih ditingkatkan lagi ya ke depannya. Baik, Bu. Baik, kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran. Di sini sebelum kita menutup pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Baik, silahkan Asikin. Proses masuk berkembangnya agama serta kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu terjadi melalui kontak perdagangan, didorong oleh kekayaan Indonesia yang kaya akan emas, perak, cengkeh, dan lada sehingga menarik para pedagang mancanegara. Ada beberapa teori tentang penyebaran Hindu sebagai agama di Indonesia. Pertama itu teori Brahmana disebarkan oleh para pendeta, lalu teori Ksatria yang menyatakan bahwa agama disebarkan oleh para prajurit yang akan melakukan perluasan wilayah. Yang ketiga itu teori Waisya, yaitu teori tentang agama Hindu masuk dibawa oleh para pedagang. Teori keempat yaitu teori Sudra yang menyatakan bahwa agama Hindu masuk melalui para budak yang ingin mengubah nasib mereka. Yang kelima yaitu teori nasional, yaitu berpendapat bahwa bangsa Indonesia sendirilah yang sangat berperan aktif dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia. Bagus sekali Nur Asikin. Jadi kerajaan Hindu dan Buddha itu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Kemudian melalui apa? Laut. Apa yang dicari ke Indonesia? Rempah-rempah, lada, dan sebagainya. Rempah-rempah, lada, emas, perak, dan lain-lainnya. Kemudian siapakah yang masuk terlebih dahulu ke Indonesia? Hindu atau Buddha? Hindu. Ya, Hindu dulu yang terlebih dahulu masuk ke Indonesia, yaitu dibawa oleh India. Kemudian disusul oleh Buddha. dibawa oleh negara Tiongkok. Teori yang mendasarinya dan teori masuknya Hindu itu ada 5, yaitu yang pertama Brahmana dibawa oleh Pendeta. benar Asikin. Kemudian teori Waisa dibawa oleh para pedagang yang menikah kemudian menyebarkan agama. Kemudian teori Ksatria dibawa oleh prajurit yang melakukan ekspansi wilayah. Kemudian teori Sudra dibawa oleh para budak yang ingin merubah nasib mereka. Kemudian teori nasional berpendapat bahwa Indonesia sendirilah yang menyebarkan
negara agama itu ke negara lain. Teori arus balik bahwa Indonesia itu sendiri yang mencari agama tersebut kemudian membawanya ke negara kita. Baik, pengaruh-pengaruh penyebaran di Hindu dan Buddha yang ada sampai masa kini itu apa aja yang bisa kita lihat pada sampai saat ini? Ada yang tahu? Candi itu banyak sekali kan. Candi Borobudur, ada yang udah pernah ke Candi Borobudur? Pernah, Bu. Apa pengalamannya sih? Sangat besar dan indah, Bu. Ya. Kemudian apa lagi pengaruhnya? Pengaruhnya itu ada seperti arca, kuil, kitab-kitab, istana, stupa, tugu, prasasti, tembaga, senjata-senjata perang. Itu kan kita kadang jumpa di istana bekas jajahan tuh kan ada tempat wisata itu. Pinang tuh ada yang pernah ke Tanjung Pinang? Pulau Pinang, Tanjung Pinang? Ada, Bu. Lu pernah ke istananya? Tapi belum pernah ke istananya. Oh, belum pernah. Tuh ada tuh kayak senjata-senjata perang gitu. Besok lain kali liburan jalan-jalan ya sana. Baik, Bu. Baiklah, kita sudah selesai ya pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas ditutup. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.